Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam hati merupakan pusat atau inti dari perilaku manusia. Jika hati seseorang itu baik, maka perilakunya insya Allah juga akan baik, begitu pula sebaliknya. Jika hati seseorang buruk, maka segenap perilakunya juga kemungkinan akan dipenuhi dengan keburukan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Sebagaimana fisik, hati juga rentan dalam terkena penyakit. Yang ketika kita terjangkit, tentunya diperlukan pengobatan yang tidak sama dengan apa yang dilakukan dokter di rumah sakit. Nah pemirsa, karena begitu pentingnya soal hati ini, insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana caranya agar tetap selalu waspada dan bisa melindungi hati dari penyakit-penyakit seperti sombong, ria, ujub, dan segala turunannya. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat, afiat. Sehat semua, banyak rezeki. Banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak rezekinya ini nular ke kami-kami ini. Amin, buat pemirsa juga. Buat pemirsa juga, dan juga semangatnya. Pak Kiai ini Masya Allah ya, maksudnya sudah puluhan tahun berdakwah tetap semangat. Mudah-mudahan semangatnya ini bisa menular kepada kami-kami ini yang masih muda. Amin. Ya, amin, Pak Kiai. Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah Pak Kiai, kita pembahasan hari ini sangat menarik tentang penyakit hati. Nanti kita akan elaborasi. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video juga boleh melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan secara teknis oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, kita bicara soal penyakit hati. Dalam kitab Tasawufnya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa sebenarnya penyakit hati ini juga harus diwaspadai, sangat berbahaya. Tapi sebenarnya kadang-kadang mungkin dari kita tuh nggak sadar ya, yang dimaksud dengan penyakit hati itu sebenarnya apa? Karena pada dasarnya apa jangan-jangan itu sama kayak kalau kita sakit misalnya secara fisik tandanya terlihat gitu. Tapi yang dimaksud dengan penyakit hati itu seperti apa bentuknya, bagaimana kemudian kita merasakannya? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika dokter mendiagnosa sebuah penyakit maka harus ada kajian yang secara teliti, karena salah mendiagnosa salah pula ya akibat dari pemberian obat. Nah itu kalau penyakit fisik menjadi semacam itu gambarannya. Untuk penyakit hati, karena dia sifatnya ruhaniah yang tidak secara jelas sosok dari tampilan hati itu, maka kita berobatnya ke para mutasawif. Para sufilah yang mengerti tentang hati yang sehat dan hati yang sakit. Nah menurut diagnosa dari Imam Al-Ghazali, menentukan hati yang sakit itu maka orang harus paham karakter. Karakter, oke. Nah, karakter hati itu ada 4. Dan 3 ini disebut dengan sakit, 1 disebut dengan sehat. Yang pertama yang disebut dengan karakter sab'iyah. Ya, sab'iyah itu kalau binatang itu buas. Kalau orang bukan buas, tapi dibilangnya apa? Bengis. Nah, liar. Itu sab'iyah namanya. Yang kedua, bahimiyah. Bahimiyah. Ya, karakter bahimiyah itu secara natural di dalam tubuh manusia itu ada sifat kebinatangan. Dari lantaran sumber asalnya sama, yang jadi nutrisinya sama, maka sifat binatang dengan manusia itu ada kesamaannya. Yang ketiga, efek dari sebuah intervensi setan, maka disebutnya karakter syaitonia. Nah, syaitonia itu seperti halnya kita pahami dalam kajian kita ini bahwa setan itu adalah makhluk yang tahu perintah Tuhan, tetapi memang menyengaja untuk memberikan perlawanan. Nah, dalam karakter manusia itu yang hatinya terliputi oleh syaitonia, dia bisa lebih keji dari setan. Betul.
Dan dia kalau dia melakukan sebuah hal yang dia rencanakan itu rapi sekali. Tak ubahnya bagaimana sedemikian rupa iblis mempengaruhi Nabi Adam dan Nabi Adam tidak tahu kalau sudah melakukan kesalahan. Nah, yang ketiga Rabbaniyah, yang keempat ya. Rabbaniyah. Rabbaniyah ini dari kata Rabbi. Rabbun itu maknanya pemilik. Jadi Rabbani artinya Tuhan yang memiliki manusia. Sifat-sifat ketuhanan itu ada pada manusia. Nah, bila manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka ini disebut hati ini sehat. Nah, menariknya para pemirsa, Imam Al-Ghazali membuat simbol. Sab'iyah ini digambarkan itu anjing. Jadi orang yang punya karakter seperti anjing itu buas. Ya, dan dia tidak penting ketika dia menggonggong apakah dia itu orang seneng apa enggak. Karakter anjing itu seperti itu. Kemudian bahimia itu digambarkan oleh Imam Ghazali seperti babi. Babi itu nggak penting, menurut orang itu kotor dan lain sebagainya. Kalau nikmat dimakan. Iya, betul. Nah yang karena ketiga, babi makan kotorannya sendiri. Ya, yang ketiga itu syaitania dan ini intervensi atau kolaborasinya antara nafsu dengan syaitania ini melahirkan perbuatan yang buruk juga. Nah, baru yang keempat itu yang disebut sama. Jadi yang pertama yang disebut sab'iyah itu sakit. Sakit. Yang bahimiyah itu sakit menengah. Tapi kalau yang syaitania itu udah sakit yang parah. Ya, sakit parah. Nah, itu dia. Maka dari diagnosa yang level tingkatannya semacam ini, maka penanganannya juga lebih serius. Oke. Jadi Pak Kiai, karakter hati ini artinya bahwa manusia bisa punya potensi ini. Tinggal siapa saja. Tinggal mana yang dominan yang itu tadi betul. dipengaruhi oleh apa, itu yang kemudian menjadikannya berbeda tingkat sakitnya satu sama lainnya. Oke, baik. Pak Kiai, ini menarik bicara soal hati. Kita juga sudah ada pertanyaan sebenarnya yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan berkaitan dengan penyakit hati ini. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukanti. Saat ini saya berdomisili di Jogja. Saya adalah seorang pengajar atau guru untuk anak berkebutuhan khusus. Saya izin bertanya Pak Ustadz mengenai Tasawuf Al-Ghazali poin 4, yaitu diagnosa hati yang sakit. Nah, kita kebanyakan itu tidak menyadari bahwa kita tuh punya penyakit hati. Dan kita tuh merasa kita tuh normal dan baik-baik saja. Nah, bagaimana sih cara biar kita tuh tahu kalau kita tuh mungkin memiliki penyakit hati gitu, cara mendiagnosanya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah kita memiliki penyakit hati tersebut. Terima kasih banyak, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini ada pertanyaan dari Mbak Sukanti di Yogyakarta, seorang guru untuk murid berkebutuhan khusus, luar biasa. Ini menarik sekali ya, ternyata segmennya tuh macam-macam ya, yang nonton Gapai Kemuliaan Pak Kiai, Masya Allah, luar biasa, lengkap. Nah, ini menarik pertanyaannya Pak Kiai, kadang banyak di antara kita yang tidak sadar sebenarnya kita ini punya penyakit hati atau enggak, karena semuanya merasa karena fisiknya enggak ngerasa apa-apa ya kita enggak apa-apa gitu. Tapi itu tadi, bagaimana kemudian ini penting rasa-rasanya untuk kita, untuk bagaimana kita mendiagnosis diri kita sendiri, kita ini sebenarnya punya penyakit hati atau enggak, dan bagaimana cara mencegah supaya enggak makin parah misalnya, atau supaya kita enggak kena penyakit hati. Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik. Orang yang melakukan keburukan dan terus-menerus, dia tidak tahu kalau itu keburukan. Orang yang sakit, ya, tidak mengetahui kalau itu sakit, maka dia menganggap dirinya sehat. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendiagnosanya? Maka tidak lain adalah zikrullah. Atau yang paling mudah kita membaca Al-Quran. Dan ini yang paling dianjurkan sebenarnya kita membaca Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka bacaan itu akan lama-kelamaan itu nempel dalam tubuh kita ini. Jadi kalau kita lihat, kan itu Quran itu bacaan, suara. Apakah suara itu bisa menempel? Bisa.
Berapa banyak perkataan seseorang itu yang sudah sekian tahun tapi kita masih ingat. Umpamanya perkataan ibu kita sebelum meninggal. Sampai kapanpun kita bisa mendengarnya. Itu menunjukkan bahwa dia bisa terekam baik dalam ruhaninya. Nah, orang yang terus saja membaca Quran, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Walaupun dia tidak bisa bahasa Arab. Jadi kelebihan salah satu mukjizatnya itu, Al-Quran itu, kalau dia dibaca terus-menerus, maka dia bisa junnah namanya. Junnah itu dia lama-lama membentuk menjadi tameng. Nah, kalau dia bacanya cuma sehari, 2 hari, memang dia belum bisa menjadi junnah. Tapi kalau dia bacanya terus-menerus, bacaan bahkan bukan cuma junnah minan nar. Kan kalau orang sebut nar itu api neraka. Padahal kata nar itu maknanya di dunia itu hal-hal yang sifatnya membakar itu maknanya nar. Segala sesuatu yang menyengsarakan itu maknanya nar. Nah, kalau dia baca Quran terus-menerus, kemudian tumbuh dalam dirinya ada junnah, ya tameng darinya, maka sebenarnya pada akhirnya dia tahu kayaknya saya kurang, ada yang nggak beres dengan saya. Kenapa saya kalau baca Quran ini kok pengennya buru-buru? Waktu dia mengatakan kenapa saya pengen buru-buru, sebenarnya dia sudah sedikit mendapatkan info bahwa sebenarnya ada yang sakit. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diobati nih gitu ya. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, kenapa dia pengen mengulang kalimat itu? Betul. Nah, ketika dia mau mengulang dan dia asik dengan kalimat itu, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan respon ya rohania dari Al-Quran yang kita baca. Sampai Mbak Mila, kalau orang sakit bisa nggak sembuh tanpa berobat? Bisa kalau dia baca Quran terus-menerus. Baca terus Al-Quran dengan suara, maka bagian mana itu bisa menjadi syifa. Bisa menjadi obat. Hanya dirahasiakan bagian mana yang menjadi syifa secara fisik. Kemudian yang mental itu dibedakan. Baca saja. Nah, jadi indikasinya caranya dengan membaca Al-Quran. Udah. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran atau kita melakukan ketaatan, kalau kita ngerasa kayaknya maunya cepet-cepet, terus mau nggak tenang atau apa, itu bisa jadi indikasi ya Pak Kiai? Ada indikasi. Baru-baru kan biasa tuh. Biasa lama-lama kita bilang, ini ada yang nggak beres. Nah baru deh nanti kita tinggal cari strateginya supaya kita bisa kemudian membentengi itu ya, dari mencegah dari penyakit hati itu seperti apa. Nah nanti kita tapi petunjuk awalnya kita sudah dapat. Dari tadi mencoba melakukan ketaatan salah satunya dengan baca Al-Quran. Nah, nanti kita bahas lagi lebih jauh di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.